Halo teman-teman, saat ini mari kita belajar sejarah yuk. Nah, kita membahas sebuah judul yaitu tentang masa Orde Baru di Indonesia. Orde Baru merupakan masa pemerintahan Presiden kedua Republik Indonesia. Masa Orde Baru berlangsung sejak tahun 1966 sampai tahun 1998. Oleh karena itu, masa Orde Baru berlangsung selama 32 tahun di Indonesia. Penasaran siapa sih Presiden kedua Republik Indonesia? Presiden kedua Republik Indonesia adalah Presiden Soeharto. Lahirnya Orde Baru dimulai dengan adanya Tritura. Tritura adalah ringkasan dari Tri Tuntutan Rakyat. Tritura ini berisi 3 tuntutan rakyat kepada pemerintahan. Yang pertama, bubarkan PKI. Kedua, bersihkan kabinet dari unsur Gerakan 30 September 1965. Dan yang terakhir, turunkan harga atau perbaikan ekonomi. Tritura muncul akibat tuntutan aksi mahasiswa Indonesia dengan dukungan rakyat mengutuk Gerakan 30 September PKI. Situasi politik yang kacau semakin memuncak sejak munculnya peristiwa Gerakan 30 September pada tahun 1965. PKI atau Partai Komunis Indonesia sebagai golongan yang berkaitan dengan nasionalisme, agama, dan komunisme atau disingkat dengan Nasakom. Oleh karena itu, pada masa demokrasi terpimpin, politik bangsa Indonesia lebih cenderung dengan negara bagian timur. Nah, hal ini sebagai alasan untuk mempertahankan Nasakom dalam kebangsaan Indonesia. Sementara rakyat Indonesia ingin agar PKI bertanggung jawab atas kejadian pembunuhan terhadap jenderal-jenderal pada peristiwa Gerakan 30 September PKI. Presiden Soekarno menganggap bahwa Gerakan 30 September PKI dilakukan oleh sebagian anggota PKI saja. Oleh karena itu, tidak perlu menuntut pembubaran seluruh PKI. Presiden Soekarno mempertimbangkan manfaat PKI sebagai penyeimbangan kekuatan. Nah, Presiden Soekarno berusaha untuk mempertahankan unsur KOM dalam Nasakom karena komunis dianggap sebagai pilar revolusi Indonesia. Lamanya respon Presiden Soekarno dalam mengambil tindakan secara tegas dengan pembubaran PKI sehingga menyebabkan munculnya aksi-aksi yang menuntut agar PKI segera dibubarkan oleh rakyat Indonesia. Kekompakan mahasiswa terwujud dengan mendirikan Golongan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang diringkas dengan KAMI. Kesatuan ini didirikan pada tanggal 25 Oktober 1965. Adapun kesatuan lain yaitu Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia diringkas dengan KASI, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia KABI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia diringkas dengan KAGI, dan terakhir Kesatuan Aksi Wanita Indonesia atau KAWI. Nah, beberapa aksi tersebut sebagai wadah yang menantang Gerakan 30 September PKI. Para aksi bertindak dengan cara melakukan demonstrasi. Sejalan dengan berlangsungnya demonstrasi, terjadi krisis dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Demonstrasi mahasiswa dan pelajar Indonesia didukung oleh Front Pancasila dan rakyat Indonesia. Demonstrasi dilakukan oleh organisasi KAMI bergabung dengan KAPI dan Kesatuan Aksi dalam Front Pancasila. Pemimpin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau diringkas dengan ABRI memihak kepada para demonstran, sedangkan pemerintah menganggap bahwa demonstran didalangi oleh Nekolim.
Oleh karena itu, ABRI dan Front Pancasila selalu mendukung Tritura untuk dapat diteruskan. Perbedaan sudut pandang dalam kebangsaan Indonesia menyebabkan pelaksanaan tindakan untuk memulihkan keamanan tidak terselesaikan dengan cepat. Presiden Soekarno melakukan perombakan kabinet untuk meningkatkan perjuangan revolusi. Presiden Soekarno mengangkat sejumlah orang yang diragukan oleh rakyat sebagai tokoh yang terlibat dalam gerakan 30 September PKI. Adapun tokoh-tokoh tersebut yaitu Dr. Subandio, Insinyur Surasman, Widju Tat SH, dan lain-lain. Sedangkan tokoh yang menentang PKI yaitu Jenderal A.H. Nasution dan Menteri Koordinator Hankam serta Kepala Staf Angkatan Bersenjata disingkirkan. Tindakan pengangkatan beberapa tokoh dalam pemerintahan dilaksanakan dalam Kabinet Dwi Kora yang sempurna yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 1966. Akan tetapi, perubahan kabinet menimbulkan kekecewaan terhadap rakyat Indonesia. Mahasiswa memprotes Kabinet Dwi Kora dengan melakukan demonstrasi pada tanggal 23 Februari pada tahun 1966. Mahasiswa menganggap bahwa Kabinet Dwi Kora sebagai Kabinet Gerakan 30 September PKI. Para cakrawirawa bertindak menghadapi para demonstran dengan mengenakan senjata, sedangkan para demonstran tidak bersenjata. Oleh karena itu, gugur seorang mahasiswa yang bernama Arief Rasman Hakim sebagai mahasiswa Universitas Indonesia. Kejadian gugurnya seorang mahasiswa Universitas Indonesia tersebut menimbulkan munculnya keinginan Presiden Soekarno untuk menegaskan pembubaran kelompok mahasiswa yang telah menimbulkan keributan. Pada tanggal 25 Januari 1966 sebagai hari ulang tahun organisasi kami yang kedua. Pada hari yang sama, organisasi kami juga dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Akan tetapi, mahasiswa tetap berjuang secara bersama dengan tidak menerima tindakan pemerintah yang melakukan pembubaran terhadap organisasi kami. Mahasiswa Bandung melakukan reaksi demonstrasi dengan menyuarakan ikrar keadilan dan kebenaran dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan. Pada tanggal 3 Maret 1966, Universitas Indonesia ditutup oleh Wakil Perdana Menteri yang bernama Dr. Lei Mena. Mahasiswa dilarang berkumpul, tetapi Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia yang diringkas dengan KAPI dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI melanjutkan aksi Tritura. Oleh karena itu, pemerintah bertindak untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembubaran terhadap kami dengan tujuan agar mahasiswa tidak menuntut terus. Tindakan mahasiswa melakukan demonstrasi memiliki alasan yang kuat karena pemerintah tidak bertindak sesuai dengan yang diinginkan rakyat. Presiden Soekarno merencanakan pelaksanaan musyawarah pada tanggal 10 Maret 1966 bersama para pemimpin partai. Pada tanggal 11 Maret 1966 dengan Kabinet Gotong Royong dan tanggal 12 Maret bersama dengan para panglima daerah. Presiden Soekarno melakukan perkumpulan
dengan para anggota pemerintahan untuk membahas berbagai cara yang perlu dilakukan untuk memulihkan keadaan yang terjadi. Pada tanggal 10 Maret 1966, Presiden Soekarno memanggil Front Pancasila, Partai Nasional Indonesia yang diringkas dengan PNI, dan Front Marhainis Ali Surasman, dan Partai Indonesia yang diringkas dengan Partindo, dengan tujuan untuk membicarakan tentang tindakan mengatasi krisis ekonomi. Presiden Soekarno mengutuk Tritura serta partai-partai politik. Sebaliknya, Front Pancasila menuntut untuk pembubaran PKI. Oleh karena itu, pertemuan pada tanggal 10 Maret tahun 1966 tidak memberi hasil yang diharapkan oleh pihak Presiden Soekarno maupun oleh Front Pancasila. Orde Baru dibedakan dengan Orde Lama. Setelah keluarnya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Oke, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang Super Semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret ini sebagai penugasan terhadap Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi keamanan, ketenangan, kestabilan pemerintahan, dan jalannya revolusi. Sekian dan terima kasih. Tujuan mempelajari sejarah ialah untuk menciptakan generasi muda yang bijaksana.